Ya, kita mulai aja ya sambil nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, salam kenal, saya dosen pemrograman dasar dan jaringan dasar di Pasteur semester 1 ya. Jadi Anda adalah, ini mohon maaf suara saya kalau agak ini ya, agak pelan. Lagi Ya, belum Bapak. bisa ini. Tapi kalau nggak kedengeran silakan Anda apa? Bilang aja. Saya berharap semua yang ikut on cam kameranya ya, kecuali kalau memang Anda memang nggak bisa. Jadi yang memang darurat tolong sampaikan, tapi kalau memang Anda nggak ada halangan, biar saya tidak ngomong sendiri. Jadi silakan Anda on cam kameranya. Kita akan belajar kurang lebih 1,5 jam ke depan seperti di jadwal yang tertera. Ini adalah kelas pemrograman dasar pertama, karena sebelumnya kita nggak ada mata kuliah ini di master. Dulu semester sebelumnya itu langsung ke digital farming, tapi sekarang ada perubahan. Ini sebetulnya pengantar saja untuk nanti di semester selanjutnya, entah di semester depan atau di semester 3 ya, saya kurang paham juga, bahwa nanti Anda akan masuk ke digital farming gitu. Jadi nanti makanya sebelum Anda masuk ke digital farming harus diberikan dulu dasar-dasarnya, yaitu pemrograman dasar, agar Anda tidak bingung nanti gitu. Kita nggak akan belajar expert semua komponen secara kompleks. Kita akan belajar mengarah kepada implementasi di pertanian gitu. Tapi bukan berarti mudah ya, maksudnya bukan berarti tidak kompleks, tetap kompleks, cuma kita akan arahkan di implementasi di pertanian gitu, di digital farming. Karena kalau kita belajar semua, sesungguhnya untuk mata kuliah ini dipelajarinya cukup lumayan kalau di di jurusan informatika atau di teknik informatika ya. Jaringan dasar dan pemrograman dasar itu dua hal yang berbeda, tapi kalau di Faster ini disatukan. Jadi kita akan agak kebut belajarnya, beberapa akan kita lewat, tapi tentu saja mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari ilmu yang kita pelajari. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut saya akan absen dulu. Baru 16 orang ya, atau nanti aja terakhir absennya. Coba saya lihat dulu. Ini AGT 1B ya? 1A ya? 1A. 1A. Oke. AGT 1A, saya akan absen dulu biar kelihatan. Wartosan namun alintasnya? Iya. Okay. Bentar. Mana filenya? Ini dia. Anda sebelumnya sudah pernah kuliah daring atau baru pertama kali? Baru pertama kali, Bapak. Pertama ya? Kemarin ke kampus ya? Ya. Saya mohon maaf nggak bisa ke kampus, agak kurang sehat ini. Jadi tadi. Amin, makasih. Tapi nggak apa-apa lah, untuk pertemuan pertama kita walaupun daring tidak mengurangi esensi pembelajaran. Oke, ini saya absen dulu. Alia Fitri Alfionita hadir. Alia hadir ya. Oke, Alia hadir. Dinda Friska Wibawa. Iya. Dinda hadir. Ayu Fitriani. Ayu mana? Nggak ada, belum hadir. Ayu belum hadir kayaknya ya. Bapak. Oh siap, saya tandai dulu. Dimas Anugrah Saputra. Udah ya, Hadir tadi. Pak. Ketua kelas ya. Eva Winarni.
Hadir. Hadir Pak sebelah sini. Oke, Eva. Sulistian. Mana Belum Sulistian? gabung Pak. Belum. Belum gabung kayaknya Bapak. Sulistian belum gabung. Saya kira Sulistiani tadi. Sulistian. Farizan. Aufa. Farizan belum? Belum. Ihsan Purnama. Hadir Pak, hadir. Ihsan Puma ya, bukan Purnama. Hadir Pak. Oke, Ihsan. Kamila Zahra. Hadir, Pak. Kamila hadir. Kenapa yang kelihatannya tangannya saja, Kamila? Wajahnya nggak kelihatan. Nah, itu. Bintang Sukmanur Rahmat. Hadir Pak. Bintang hadir. Muhammad Asyauki Al-Muhtadi Bilah. Muhammad Asyauki ada? Belum? Belum gabung kayaknya Bapak. Oh, belum ya. Tadi Ihsan, Kamila sama Bintang ya. Oke. Yang nggak ada siapa tadi? Muhammad Syauki belum ada ya? Muhammad Syauki belum ada. Muhammad Solihin belum ada. Muhammad Solihin belum ada. Muhammad Hisam. Muhammad Hisam hadir. Maulida Az-Zahra. Hadir Pak. Maulida Az-Zahra hadir. Nurul Azizah Hadir Bapak. hadir. Husnul Khotimah. Hadir Bapak. Iya. M Sandi. Hadir Pak. M Sandi hadir. Sifa Nurwasilah Hidayatullah. Mana Sifa? Sifa belum ada. Oke. Sahrul Hidayat Hadir Pak. hadir. Sahna Fima. Sahna ada. Siti Nur Salwa. Siti Nur Salwa nggak ada. Oke. Belum join. Belum. Randy Ahmad Fauji. Oh ada itu. Randy ada. Oh, Siti ada ya? Siti ada. Vanessa Oktaviani Hadir Bapak ini. hadir. Ada yang belum kesebut? Nggak ada? Gak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ya pembelajaran. Oke, yang belum hadir nanti kalau udah join dikasih tahu aja. Oke, saya akan menampilkan sebuah slide. Bentar. Sudah tampil? Kelihatan slide-nya? Sudah Pak. Oke. Sorry. Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai pembelajaran kali ini. Kita akan belajar dasar pemrograman C++ ya. Di sebelah sini ada, oh itu Asep Sakban ya. Oh iya, yang tadi itu ya. Bentar saya tulis dulu. Asep Sakban. Asep Sakban. Asep Sakban hadir ya. Oke. Ya. Lanjut ya. Jadi ini perkuliahan kita. Perkuliahan pemrograman C++. Jadi C++ kita akan pelajari nanti pelan-pelan. Kita nggak akan langsung ke technical ya.
Karena mungkin Anda juga basicnya nggak semua dari teknik ya, nggak semua dari TKJ atau RPR. Ada yang waktu SMA-nya jurusan RPP, RPL sama TKJ, ada nggak? Nggak ada, nggak ada ya. Semuanya bukan dari RPL sama TKJ. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas minimal Anda sering mengoperasikan komputer ya, sering ya minimal ya. Ya nggak apa-apa. Kita akan pelan-pelan belajar dasar pemrograman. Walaupun tadi tidak akan diurai secara terperinci banget gitu. Hanya beberapa hal yang dianggap penting untuk menunjang pembelajaran digital farming gitu, untuk semester yang selanjutnya. Ya, di depan Anda sudah ada 3 logo atau 3 gambar. Ya, di sebelah kanan Anda. Di sebelah kirinya tulisan dasar pemrograman C++. Di sebelah kanannya ada 3 logo yang Anda lihat. Dari ketiga logo ini, dari logo yang pertama dulu tuh, yang tulisannya algoritma. Ada yang tahu nggak kira-kira itu maksudnya kemana? Apa maksudnya itu? Gambar algoritma itu apa maksudnya? Atau algoritma itu maksudnya apa? Ada yang pernah dengar nggak? Belum Bapak. Belum pernah? Sama sekali belum pernah dengar? Oke, belum pernah. Jujur. Belum atau Belum atau lupa ya? Oke. Lupa Bapak. Pernah tapi pernah dengar ya? Pernah lihat? Pernah dengar soalnya saya dari multimedia. Oh iya, itu multimedia ya? Oke, multimedia dulu belajar apa multimedia? Belajar Adobe berarti ya? Belajar Adobe atau belajar apa di multimedia itu? Ada Pak, Borland C++, Oh iya, iya. JavaScript. Anda udah ada bahasa pemrograman yang dikuasai? Masih belum Pak, Belum. dikit-dikit. Berarti lebih ke front end ya kalau multimedia ya? JavaScript ya, JavaScript biasanya untuk kalau HTML CSS belajar nggak? Belum Pak, Oh oke, belum ya. Multimedia di mana? SMK mana? SMK Dikti 1 Surabaya. Oh dari Surabaya. Berarti nggak bisa bahasa Sunda atau bisa? Bisa dikit-dikit Pak. Oh bisa, ya nggak apa-apa ya. Nanti takutnya saya bahasanya campur-campur, Anda interupsi aja nanti ya. Kalau nggak ngerti. Ya, apa-apa Pak, santai. Ya, itu algoritma, kemudian yang di bawahnya ada ada logo-logo di bawah kecil-kecil itu. Dan juga nanti ada yang besar dipisah ya. Oke, saya akan menjelaskan ini satu persatu insya Allah. Tapi gini, saya akan akan close cam dulu sebentar. Saya akan tutup kamera dulu. Saya ingin ya Anda coba eksplorasi dulu ya, eksplorasi dulu tentang ini algoritma ya. Jadi Anda coba cari dulu ya sebentar, jangan lama-lama, 5 menit aja, 5 menit di antara Anda secara singkat coba cari apa yang dimaksud dengan algoritma. Bisa dipahami instruksinya? Oh, bisa Bapak. Bisa ya. Saya akan off cam untuk biar Anda bisa diskusi. Kalau lagi barengan nggak apa-apa. Silahkan cari, nanti saya akan acak, akan tunjuk beberapa orang untuk menyampaikan pengertian algoritma. Bisa ya? Dipahami ya? Oke, jangan lama-lama. Algoritma aja dulu, jangan dulu ke yang lain. Algoritma aja dulu. Ya. Beserta contohnya kalau ada. Ya. Maaf telat. Oh, ya. Dulu. Silakan disesuaikan aja ya. Gitu ya. Yang nggak paham boleh tanya teman ya. Saya akan menghilang dulu 5 menit. Nanti saya akan masuk lagi dan akan menunjuk Anda Algoritmanya doang ini Pak, algoritma C++. Algoritma dulu aja. Silakan ya, dieksplorasi dulu ya sendiri. Dengan contohnya ya. Oke, siap ya. Silakan. Baik Bapak.
Sholat kasarian cuy. Tugas deh. Oi, Belum ada. Udah kaget, oi. ya searching ya teh. Wis ngabaso. Searching naon? Link algoritma. Ngopi. Ngopi Ji. Randy, rokoknya. Ayo. Dahar. Ya masih ya coba jangan lah. Algoritma C++ Lian. Algoritma Iya, mana tuh. full. Hah? Garami. Wanita tetap mahal. Ini dimalin. Itu Oh, di kosan. kosan saha? Besar itu aja lagi. Nah, Saha eta? kebetulan. Oh, izin Iya, Mas, saya izin. nama Algoritma adalah suatu urutan si Abe membari apel. alur yang dipakai dalam perhitungan Pokoknya ditaruh ya. skala secara sistematis. Oh, ini ditanyakan pengertian algoritma C++ Lin. Algoritma itu. Ya, Algoritma full kayak ditanya. Adalah proses atau serangkaian aturan harus diikuti dalam Edisi soal tentang algoritma dulu. pertama oleh komputer. Saya bro, pengertian algoritma. Pengertian aja. Definisinya kemudian dokumen masalah. Aku algoritma mah da ieu hungkul naon sih rangkaian dari instruksi-instruksi yang rumit atau cara menyelesaikan suatu masalah inti nama eta cowok. Waduh, ngaropi atuh bari ngaropi ya teh. Ngopi wae ginjal ge sideung cowok. Pulang yuk. Algoritma adalah rangkaian terbatas. Ngaropi itu dia ngajar wae yang Boga korek teu. ada sih. Boga korek. Tuh korek Belajarnya di alam ya, nggak apa-apa ya guys ya. Belajarnya di alam. Oh, si Mas malah pulang, ditinggalin nih, gak datang lagi ke kampus. Mana? Oh, di base camp bukan Mas? Di base camp. Basecamp mana? Saya nggak punya basecamp. Oh, eta bieu lambang Konoha. Apa hanya kure? Mas Randy di basecamp mana Mas? Di Oyo. Dia Randy sama pacarnya. Aku udah ngomong. Kenapa jomblo ya? Dinara amang yuk. Jangan Vanessa is terkenal, kita gak kenal, beda kampus, maaf ya. Nah, atau makin ngomong Vanessa tuh kenal. Iya. Boleh. Randy ngomong atau Randy? Berapa ada absen belum? Pengen atuh punya pacar. Ah, absen naon? Udah. Ya, aku belum kemarin tuh pada masuk. IPA Absen ya, di mana? Apa-apa nanti di belakang aja bilang. IPA dia non rupsi. Oh iya. Kurang can absen kumaha? Kamu IPA kok di situ? Pacarnya Absen. bilang ya? Absen kumaha absen? Kurang mah can absen. Nanti absen mah di akhir aja bilang. Bapak Hah? saya gitu. Pak, kita kerja sih Pak. Absen kumaha ieu teh wa? Absen dina naon?
absen di mana? Allahu Akbar ya Allah. Ayo jual narulis lin. Eta absen eta. Absen mang kayaknya ngomong pas saya bapaknya. Ih absennya di mana ada absenan geningan. Absenannya Emang di lu mana? kayaknya ngomong. Oh jadi buatin ngaran hadir gitu. Gitu. Oh gitu hungkul. Bieu urang aduh ya Allah inget teuing salat. Ieu no si wiridan lila. Yang boga awewe aturen aing aduh ya Allah. Malam mingguan mal. Dari si Randy jeung awewe Urang mamingan guru urang ngopi Di mana? di mah urang hayu. Malam minggu Awena eueuh. Ya tuh kudu boga awewe. Dinara. Dan boga awewe mah si Randy hungkul, si Abe hungkul. Kepo lu Vanessa. BH Percaya. BH awewe. Saya Mas Randy, aduh. Si Abe mah geus beunangan awewe cu. Nyimak ku aku ya. Aku lo Mas Randy lo. Adik kalian pada nulis apa itu Nurul? Yuma. Lagi pengertian algoritma sama contoh algoritma di kehidupan sehari-hari. Bu Nurul, besok lihat ya. Oh ya contohnya mah bebas. Papkeun we kana grup ih ke urang ningali. Oh ya nanti catatan Vanessa ya. Ayeuna we. Siap. Ya, besok lihat ya. Bawa aja ke kampus. Senin. Oh jangan sekarang, nanti aja atuh. Kirimnya kan biar gak ketahuan. Sudah cukup eksplorasinya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Saya nyimak ya. Masih nyimak. Lanjut aja kalau mau ngobrol silakan. Lanjut aja. Malu. Gak apa-apa, tenang aja. Santai. Kamu masih budak putih. Bapak, Ya. izin dulu ke toilet sebentar. Oh iya. boleh, silakan. Bapak, Ya. saya belum absen. Oh, tadi ini ya, belum di absen Ya ya. sholat dulu Pak tadi ya. Siap. Saya juga belum absen. Siapa? Siva sama Sauki. Sama Muhammad Asyauki. Saya juga Pak. Oh iya, absen. Solistian tadi. Pak, Boleh. baru datang. Muhammad Asyauki. Ini belum hadir semua ya? Berapa orang lagi? Itu ya nih Pak. Maaf Bapak, Iya. saya sambil ngopi nggak apa-apa ya. Ngopi silakan, nggak apa-apa. Oh, silahkan. Silakan Oke, kalau jarang semua. kalau Anda punya kopi sendiri boleh. Ya, biar Oke. nggak ngantuk Bapak. Ya, Mantap Mas. yang penting on cam ya dan menyimak. Oke, kalau gitu saya kira cukup ya. Saya akan mencoba berdiskusi tentang hasil eksplorasi Anda terkait dengan algoritma itu. Siapa yang ingin menyampaikan hasil eksplorasinya? Saya Pak. Boleh, Muhammad Asyauki ya, silakan. Menurut hasil yang saya cari tahu, algoritma adalah suatu rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputer tertentu. Sekian Pak. Ada contohnya nggak, Soki? Contohnya belum Pak, belum nyari contohnya Pak. Belum, ya nggak apa-apa. Makasih, Soki. Ya Pak. Silakan. Boleh. Ihsan. Silakan, Ihsan. Algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus Oke. contohnya di bidang seperti penetapan harga pinjaman, perdagangan saham, dan manajemen Oh iya. Urutan ya, urutan. Silakan. Boleh. Makasih, Ihsan. Silakan. Yang lain
boleh. Aku Bapak Vanessa. Vanessa, boleh. Vanessa silakan. Menurut Vanessa, algoritma adalah langkah-langkah atau proses logis yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan. Contoh dari algoritma di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama mengendarai motor, yang kedua memasak mie instan, dan ketiga menghitung luas segitiga. Kenapa itu bisa masuk ke algoritma yang tadi yang mengendarai motor? Karena kan ada proses sama langkah-langkahnya untuk menghidupkan motor tersebut agar bisa digunakan. Ada langkah-langkah ya yang harus dilakukan. Ya, makasih Vanessa. Sama-sama Bapak. Ada lagi silakan. Zahra, Pak. Zahra, boleh silakan. Zahra nggak ada kameranya ya, Zahra? Oh ada, boleh ditampilkan biar kelihatan. Nah. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan data. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, cara membuat kopi. Ya, udah. Perhitungan data ya. Hubungannya apa dengan cara membuat kopi, perhitungan data? Soalnya kan ada beberapa instruksinya. Nah, dari instruksi-instruksi itu bisa dijadikan sebuah data yang lebih spesifikasi. Ada instruksi ya. Oke, ada instruksi. Siap. Silakan ada lagi? Wah, seru-seru ternyata ya. Aku Bapak. Siapa? Siapa dulu tadi? Bareng Bapak. Boleh Maulida dulu? Maulida bukan? Boleh, siapa dulu? Ya, boleh Maulida dulu aja. Boleh. Algoritma adalah langkah pertama yang harus ditulis sebelum menuliskan program atau suatu hal yang paling dasar. Oke, langkah. Contohnya ngecas ponsel. Contoh kasusnya ngecas ponsel. Kalau mengecas, misalnya ada masalah ngecas ponsel, apa urutannya harus kita lakukan? Kabelnya dulu, Pak. Kabelnya, oke. Seperti itu ya kira-kira ya. Boleh, terima kasih Maulida. Tadi siapa yang mau ini menyampaikan? Nurul, silakan Nurul. Menurut Nurul ya Bapak, algoritma merupakan suatu langkah atau metode yang sudah direncanakan dengan matang, sehingga sudah berurutan dan tersusun dengan rapi untuk memecahkan masalah dengan cara memberikan sebuah instruksi agar menjadi suatu tindakan. Oke, jadi harus berurutan tadi ya kata kuncinya ya. Ya. Siap. Ada lagi? Yang lain boleh di Dimas. Ya, silakan Dimas. Algoritma adalah suatu atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Oke, pemecahan masalah secara sistematis ya. Berurutan. Baik, terima kasih Dimas. Silakan. Ada lagi nggak? Nggak ada, cukup. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Anda sudah banyak yang melakukan eksplorasi ya, dan saya menemukan kata kuncinya itu adalah di urutan, kemudian sistematis, dan akhirnya adalah untuk memecahkan masalah gitu ya. Oke, kita simpan dulu tadi hasil eksplorasinya. Sekarang saya akan menuju ke gambar di bawahnya. Ini ada, kelihatan nggak yang ini? Kelihatan ya? Ada komputer di sebelah sininya, kemudian ada beberapa logo-logo ini. Ada yang tahu nggak ini logo apa nih? Yang kayak kopi tadi siapa? Bahasa pemrograman, Pak. Nah, bahasa pemrograman tuh siapa yang bilang tadi? Bahasa pemrograman. Oke. Bahasa pemrograman apa nih? C++. Oh, ini. JavaScript, Pak. Oke. Ya, Pak. Oh, itu JavaScript. Oke. JavaScript. Ini logonya kayak lagi ngopi ya? Kopi. Tapi ini bukan JavaScript. Ini Java. Oh, Java. Beda. Java ya. JavaScript dan Java itu beda ya. Iya, Pak. Apa perbedaannya atau hubungannya JavaScript dengan Java itu?
Kalau misalkan JavaScript biasanya digunakan pergabungan apa sih? Lupa lagi Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan aja ya. Kita belajar dan diskusi ya, sharing namanya ya. Boleh. Jadi Java dan JavaScript itu beda jauh ya. Walaupun namanya sama-sama Java, beda. Nah ini tapi logo Java. Apakah JavaScript ada, tapi saya nggak tampilkan. Ini apa nih? Ada itu nggak? Python Pak. Ya benar. Python. Benar. Ini logo bahasa pemrograman Python ya, atau Python. Tadi benar. Muhammad Sauki dulu SMK-nya jurusan apa? Rekayasa perangkat lunak Pak. Oh RPP. Oh, kalau anak-anak RPP pasti udah pernah belajar ya. Bahasa pemrograman apa belum yang sih, Pak. belum? Iya Pak belum. Bahasa pemrograman ada yang dikuasai nggak? Apa? Yang dikuasai C++, HTML, PHP. C++ pernah belajar? Apa? C++ pernah belajar ya? Belum Pak, soalnya ini Pak kemarin corona jadi nggak keburu sama Android Studio. Oke. Ya, Pak. Sudah pernah bikin aplikasi apa sebelumnya? Udah bikin aplikasi ini Pak berbasis web, toko online kayak Shopee. Pakai apa? Pakai bahasa pemrograman apa? Pakai ini Pak, pakai Laravel. Nah, Laravel kan itu frameworknya. Ya. Bahasa pemrogramannya pakai apa? HTML, PHP, CSS sama JavaScript. Jadi ya. PHP dia buat backend-nya ya. Laravel itu kan framework PHP. Kemudian CSS, HTML, JavaScript dia buat tampilan depannya atau front end-nya. Bagus, berarti udah ada yang ini ya, ada yang punya basic ya. Jangan khawatir yang lain juga, karena saya akan mengajarkannya betul-betul dari basic ya. Jadi kalau ada yang teman-temannya yang udah pernah belajar, saya tidak akan mengacu kepada yang pernah belajar. Saya akan mengacu pembelajaran dari nol. Jadi saya harap yang sudah memahami sebelumnya untuk membantu temannya yang lain. Karena di sini ya gitu ya. Karena di sini kita tidak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya, bukan dari teknik semua, bukan dari RPL semua, dari TKJ, dari multimedia. Jadi untuk yang sudah pernah belajar, saya minta untuk bantu temennya yang lain. Bagi yang belum pernah belajar sama sekali, baru hanya mendengar sekarang misalnya gitu ya, jangan khawatir ya, karena saya akan mengajarkannya betul-betul dari dasar. Jangan khawatir. Jadi Anda tidak usah, wah saya kan belum pernah belajar nih, pasti ketinggalan. Enggak ya. Silakan Anda ikuti aja pelan-pelan. Karena saya tidak akan mengacu kepada yang sudah bisa. Gitu ya. Bagus tadi Muhammad Sauki sama Ihsan kalau nggak salah dari multimedia ya. Dari TKJ nggak ada ya. Gitu ya. Kalau ini, nah yang tadi di logo ini benar ya, ini logo beberapa bahasa pemrograman. Ada Java, ada Python, ada C++. Kalau ini HTML, CSS dia digunakan untuk tampilan. HTML sendiri bukan bahasa pemrograman. HTML itu adalah bahasa markup namanya. Apa itu bahasa markup? Ya, sementara itu aja dulu ya, bagi yang belum pernah dengar. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Intinya dia untuk fungsinya menampilkan atau tampilan depan. Kalau ini ada logo apa? Sebelah sini. Apa nih? C++ ya. Ini logo C++. Ya, C++. Nah, makanya kenapa pemrogramannya langsung saya kasih judul C++ karena kita akan khusus belajar pemrograman C++. Kenapa bahasa pemrograman C++ yang dipilih? Bukan pemrograman yang lain, karena tadi ya, bagi yang masih bingung, bahasa pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman itu ibarat begini. Saya kan manusia ya, ingin ngobrol dengan manusia. Pakai bahasa apa kira-kira? Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa yang dimengerti manusia ya, gitu kan? Iya. Ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, Jawa, seterusnya. Baru bisa kita lakukan komunikasi. Nah, begitupun kita jika ingin melakukan interaksi atau perintah atau membuat sebuah program dengan
cara memberi instruksi kepada komputer itu kita menggunakan bahasa yang dimengerti komputer gitu. Salah satunya adalah bahasa pemrograman. Apakah bahasa pemrograman ini langsung dimengerti? Tidak sebenarnya. Nanti ada beberapa proses ya. Ada compiling, ada interpretasi dan seterusnya. Itu tidak usah kita pikirkan. Yang jelas paling gampang cara berpikirnya adalah bahasa pemrograman ini kita gunakan untuk memerintah komputer dengan membuat sebuah program. Kita nggak bisa langsung menggunakan bahasa yang kita mengerti karena komputer nggak mungkin paham. Maka kita menggunakan bahasa pemrograman kayak gitu. Jadi kita untuk menuliskan baris-baris instruksi yang akan kita buat, kita menggunakan bahasa yang dimengerti komputer, yaitu bahasa pemrograman. Kayak gitu kira-kira. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan nggak? Atau masih bisa diikuti sampai sini? Saya ingin bertanya, Pak. Boleh. Silakan. Sauki, Pak. Boleh, Sauki, silakan. Kan ini bahasa pemrogramannya, Pak. Ya. Buat di agroteknologi hubungannya apa ya, Pak? Oke. Ya. Jadi ini akan saya lanjutkan ya penjelasan yang tadi. Kenapa kita pakai C++ gitu ya? Kenapa apa hubungannya jurusan Anda itu agroteknologi dengan belajar C++ ya? Padahal Sauki teh sebetulnya sudah pusing dengan bahasa pemrograman teh, makanya dia milih jurusan pertanian ya. Gitu. Nah tiba-tiba ketemu lagi ini, aduh kenapa gitu ya. Jangan khawatir. Jadi kita nanti di semester selanjutnya akan ketemu dengan digital farming. Digital farming itu pembahasannya salah satunya adalah kita harus membuat program di Arduino IDE namanya untuk memprogram sebuah microcontroller. Nah, bahasa yang digunakan untuk memerintah atau memprogram Arduino itu pakai C++ kayak gitu. Kenapa kita harus memprogram Arduino? Karena nanti kita akan membuat beberapa proyek yang terkait dengan pertanian, terkait digital farming. Misalnya kita akan bikin, ya gimana? Oh berarti ini Pak bikin kayak sensor gitu bukan betul. Pak? Kayak buat kelembaban tanah? Ya betul. Misalnya nanti ke depannya kita akan bikin proyek pengecekan kelembaban tanah misalnya itu dia kata Soki. Nah kita akan butuh sensor dan microcontroller. Nah itu kan harus kita program. Nah kita program pakai bahasa C++ gitu. Kapan itu Pak? Nanti ya, semester selanjutnya ya. Saya nggak tahu apakah di semester 3 atau di semester 2. Bukan sekarang. Sekarang kita nggak main-main sensor. Kita nggak main-main itu ya. Kita sekarang belajar basic dulu. Belajar fundamentalnya dulu. Fundamental programming. Tapi kita sudah arahkan ke digital farming. Makanya tidak dipelajari semua. Kita nggak belajar PHP, kita nggak belajar JavaScript. Kita nggak belajar Python, kita belajar C++ aja, yang dasar-dasar aja. Gitu. Bukan berarti C++ itu bahasa yang buruk ya, bukan. Tapi yang cocok, gitu. Karena tidak ada bahasa pemrograman terbaik ya, ataupun terburuk, nggak ada. Itu tergantung aja. Seperti tidak ada bahasa yang paling baik dan paling buruk kan nggak ada ya. Manusia juga gitu kan. Apakah bahasa Indonesia paling baik atau bahasa Inggris? Nggak juga. Tapi kita pilih bahasa yang cocok. Ngobrol dengan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Nah ini kita sama. Kita mau pada saatnya nanti kita akan melakukan programming Arduino atau microcontroller. Nah kita harus menggunakan C++ karena dia cuma ngertinya C++. Gitu ya, Soki? Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya mengerti keresahan Anda, tapi tidak usah khawatir ya. Gitu. Yang lain masih bisa ya mengikuti ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Kalau ada istilah-istilah yang kurang mengerti silakan boleh ditanyakan. Berarti maaf Pak. Boleh. Saya mau nanya nih. Boleh silakan. Berarti nanti bikin kayak sprayer otomatis ya? Nah salah satunya itu ya. Kita bikin penyiraman otomatis. Udah pernah bikin Isan? Belum Pak. Belum pernah ya? Ya, nanti tahap selanjutnya itu ya implementasinya ya. Kita akan gunakan microcontroller dan beberapa sensor. Sensornya apa? Ya lihat nanti. Kita akan lihat apakah proyek yang kita buat. Tapi saya ulangi tidak di semester ini. Ya. Karena saat semester ini kita belajar C++ aja. Oke. Baik, silakan. Saya lihat yang lain agak pusing-pusing kepala nih mendengar obrolan Sauki dan Ihsan.
Iya, Bapak. Tapi masih bisa. Pertama. Belum ya? Nggak apa-apa ya. Wajar ya. Pusing-pusing kepala wajar. Berarti kepala kita dipakai. Abu-abu banget, Bapak. Nggak apa-apa. Jadi makanya Baru nanti pertama kali dengar. nggak apa-apa ya. Tapi bisa ya, masih bisa mengikuti ya. Lanjut ya. Bisa, Bapak. Siap. Insya Allah, Bapak. Insya Allah. Insya Allah, Bapak. Oke, gitu ya. Apa? Kita akan lanjut slide berikutnya. Slide yang ini udah kita. Nah, Mana itu? pentingnya belajar pemrograman. Sengaja ditambah guna software. Nah, kita online itu apa? Siapa tuh? Muhammad Solihin. Ah, apa izin alasan? Dimas di mute dulu aja tuh, Dimas. Sama teman lah. Muhammad Solihin di mute aja. Dimas, KM Dimas ya? Boleh, Dimas. Jadi Iya, Pak. kalau ada yang berisik-berisik boleh kamu mute aja ya. Biar ini apa? Biar kondusif. Iya, Pak. Nih, pentingnya belajar. Nih pelan-pelan saya akan lanjutkan. Buat apa sih atau apa sih alasannya kita belajar pemrograman gitu. Dari sekian logo yang ada nih. Dari sekian logo yang ada. Mana yang tidak dimengerti? Word sama Excel, Pak. Oh, ada sama Excel. Yang paling paham ini ya. Word sama Excel, Pak. Ya. Yang segitiga hijau itu, Pak. Logo Dota. Ini. Dota 2 itu, Pak. Siapa yang main Dota? Siapa yang main Dota? Aduh. WhatsApp Instagram, Pak. WhatsApp, Instagram gitu ya. Ini ada segitiga hijau ini. Apa nih? Itu Semadaf. Semadaf. Banyak yang pakai ya. Baik. Jadi pemrograman Safari-nya itu juga, Pak, ya? ada ini Safari ya. Jadi ini adalah sebagian kecil aplikasi atau operating system atau program yang sering kita gunakan atau yang sering di beberapa di antara kita gunakan. Saya nggak masukkan semua karena semakin saya cari semakin banyak ternyata. Ini sebagian kecil aja. Di sebelah sini ada yang namanya browser ya. Ini browser nih kan. Ini tadi ada apa? Kata Ihsan tadi Safari. Ini apa? Mozilla ya. Firefox. Mozilla. Ini Google Chrome. Google Chrome. Kalau ini apa nih? Microsoft Edge. Iya benar. Edge. Microsoft Edge. Ini browser bawaannya Microsoft Windows 10 ke sini kalau nggak salah ya. Karena 10 ke atas. Nah, Windows 10 ke atas dia pakai Edge. Dulunya pakai Internet Explorer. Kalau ini Opera ya. Dan tentu saja masih banyak browser-browser yang lain gitu yang tidak bisa saya cantumkan. Nah, ini salah satunya. Kemudian ini ada aplikasi Office. Ya, tentu saja Anda sering pakai ya, ini Microsoft Word ya. Saya yakin tidak ada yang tidak tahu ya. Gitu. Ya. Ini Excel juga ya. Ini apa nih? Nggak tahu, Pak. Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Nggak tahu. Belum tahu. Siapa ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Microsoft Access. Bukan. Oh, Apa ya kira-kira ya? Ini namanya Outlook. Outlook buat apa? Outlook itu adalah untuk manajemen mail management, untuk email, pesan. Kalau ini pasti udah pada tahu. Pak. Ini udah pada tahu ya. PowerPoint. Anda sering pakai juga. Saya pakai juga, ini lagi dipakai. Nah, ini aplikasi Office ya, aplikasi Office. Kemudian ini ada Semadap, tadi udah udah disebutkan. Ini antivirus ya, dan banyak antivirus yang lain. Nah, kemudian ini saya yakin Anda tahu semua deretan ini ya. Bahkan mungkin di antara Anda ada yang jadi selebgram ya, ada nggak kira-kira yang jadi selebgram? Ada. Siapa? Ada ya? Yang udah dapat endorse. Sama Muhammad Solihin. Oh. Udah dapat endorse siapa aja? Gimana Mas Oki? belum ada yang nempel, Mas. Aduh. Ya, ini Anda sering pakai ini sosial media ya.
Dan juga banyak yang belum saya cantumkan di sini. Ini ada tadi game ya, ada Dota, ini Warcraft ya, Dota, Warcraft. Ini apa nih? Spotify. Spotify, oke. Spotify music player ya. Ini apa? Linux OS Pak. OS itu apa? Operating system. Operating system. Kemudian ini apa? Yang punya Apple. Ya, Mac. Nah, ini Windows. Oke. Windows. Ya. Jadi, kenapa saya cantumkan gambar-gambar ini? Oke. Sekian banyak program yang kita sering pakai. Dari mulai operating system tadi nih. Bagi Anda yang belum tahu ya, operating system itu apa sih bedanya dengan aplikasi yang lain? Operating system itu jadi untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang di atas ini semua, kita harus menjalankannya di operating system. Ini Windows yang biasa banyak dipakai sama kita. macOS juga ada yang pakai juga. Linux saya kira jarang dipakai nih di Faster ya. Nah, ini open source. Nah, jadi operating system ini terlebih dahulu dipasang di komputer, setelah itu barulah kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi ini di atasnya. Itu bedanya ya. Nah, semua yang dibuat ini tujuannya satu. Tujuannya adalah memecahkan masalah. Tujuannya adalah membuat hidup lebih mudah. Oke, ketangkap gak? Nah, semua ini dibuat adalah basicnya adalah dengan konsep pemrograman. Walaupun bukan cuma ini yang harus dibutuhkan ya. Banyak sekali yang kita butuhkan. Kalau kita lihat aplikasi itu, bayangkan Anda seperti melihat manusia. Manusia Anda lihat dari tampilan depan, ya, dari tampilan depan ada. Nah, apakah cuma yang kita lihat itu tampilan depannya? Ternyata di balik tampilan depan yang kita lihat itu ada banyak sekali proses atau fungsi-fungsi yang berjalan. Ada peredaran darah, ada sistem saraf, ada tulang, ada pencernaan, segala macam yang tidak terlihat ya. Benar seperti itu? Nah, Benar. seperti itulah aplikasi. Kita mungkin pesan Grab misalnya gitu ya. Klik aja, yang kita lihat adalah tampilan yang ada di depan layar handphone kita. Nah, sesungguhnya tidak hanya itu yang berjalan. Di baliknya itu ada banyak fungsi-fungsi, ada banyak program-program, ada banyak algoritma, ada banyak urutan yang berjalan. Sehingga sistem atau aplikasi yang kita buka itu bisa kita gunakan. Gitu kira-kira bayangannya. Jadi sekompleks itu yang dibuat untuk membuat aplikasi. Dan semua itu dibuat untuk menyelesaikan permasalahan manusia, untuk mempermudah hidup manusia. Ketangkap gak kira-kira sampai sini? Tangkap ya? Ada pertanyaan ya? Masih ketangkap ya? Insya Allah Pak. Insya Allah. Nah, apakah kita akan membuat aplikasi seperti ini? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Nggak tahu. Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Jadi beda Pak. Ya. Bisa jadi buat farming. Petani. Buat petani. Oke. Kalau secara hitung-hitungan saya, kita nggak akan nyampe ya untuk membuat membuat aplikasi. Maksud saya nggak akan nyampe itu di kurikulumnya nggak nyampe, di sistem yang apa dari kampusnya nggak nyampe. Tapi boleh nggak kalau mau bikin silahkan aja untuk prototipe ya, prototype. Jadi kalau mau produksi massal kan susah, harus ada banyak infrastruktur yang dibuat. Tapi kalau kayak tadi siapa Shopee bikin aplikasi kayak Shopee Pak katanya. Bisa kalau bikin prototype. Cuman kalau ingin dijalankan kita ngomongnya lain. Harus banyak sekali infrastruktur yang kita siapkan. Nah, kalau memang di antara Anda mampu ya untuk membuat sebuah aplikasi baru dari bahasa pemrograman yang dipelajari, silahkan. Nah, tapi kalau saya targetnya tidak sekompleks itu. Saya hanya akan mengajarkan beberapa operasi dasar menggunakan C++. Yang hanya saya kira dasar ya. Hanya beberapa saja. Mungkin nggak akan masuk OOP sih. Hanya prosedural lah mudah-mudahan. Jadi yang dasar-dasarnya
operasi matematika dasar seperti itu. Gunanya apa? Agar Anda mampu memahami struktur dasarnya dan nanti implementasinya di programming Arduino. Yang jelas, semua ini kita pelajari tujuannya satu, kita ingin mempermudah atau memecahkan masalah-masalah yang ada, terutama di bidang pertanian nantinya, seperti itu ya. Nah, jadi ini pentingnya kita dengan mempunyai skill programming atau bahasa pemrograman, kita akan mampu membuat solusi-solusi yang sudah biasa kita lakukan seperti yang biasa kita pakai ini. Gitu, walaupun nanti tidak sekompleks yang kita lihat ini. Gitu. Oke, bisa ketangkap, bisa diikuti. Siap, bisa. Bisa. Siap, bisa Bapak. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum dilanjut? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Aku. Boleh. Nurul ya, silakan Nurul. Iya. Bapak, menurut pandangan Bapak, Ya. Untuk pemrograman ini, kita wajib bisa atau seenggaknya tahu atau bagaimana Bapak? Kita itu diharuskan bisa banget atau bagaimana? Oke. Kira-kira gimana? Ya, sama-sama. Boleh, silakan ada yang mau menanggapi, boleh? Mau tanya? Flowcard, Nggak kedengeran, San. apakah harus ada flowcard itu diajarin nih Pak? Flowchart. Flowchart ya. Oh, ya nanti kita masuk ke pembahasan notasi itu ya, notasi algoritma. Bisa satunya dengan flowchart. Kenapa emang? Isan sudah menguasai flowchart ya? Nanti boleh sharing ya? Dikit-dikit Bapak. Iya Kak. Aduh, naon eta teh. Mas Sauki udah menguasain ya RPL tuh. Enggak, Ya. Mas. Aduh, sumpah, Mas. Gak apa-apa, kita bareng-bareng ya, bareng-bareng. Iya Pak. Ya nanti ada pembahasan singkat ya tentang flowchart. Ya, tadi siapa Nurul ya? Nurul tadi tanya kita ini harus jago banget gak sih gitu? Ya. Gitu kan ya? Ada yang mau jawab nggak? Ada atau mau memberi tanggapan? Saya, Pak. Siapa? Sauki. Ya, silakan. Menurut saya mah nggak terlalu harus bisa juga, Pak. Soalnya kalau misalkan bisa juga kan ini mah cuma belajarnya C++ Nurul, jadi cuma fokus ke satu arah aja. Benar gak, Pak? Ya, kita belajar C++ aja. Benar. Ya itu doang. Kalau misalkan harus bisa semuanya mah kan nggak mungkin. Saya juga pusing, makanya keluar dari dunia coding teh masuk lagi ternyata ada lagi di sini. Oh gitu, iya. Makasih. Iya. Sauki frustasi dia di dunia perkodingan katanya. Iya Pak, frustasi Pak. Aduh. Kesing parah, aduh. Ya. Kalau gimana ya? Sebenarnya kita hilangkan dulu stigmanya ya. Makanya saya dari awal belajar algoritma dulu. Kita hilangkan dulu stigmanya coding itu pusing gitu. Coding itu rumit. Tapi coba kita lihat stigmanya dari begini. Dari tadi algoritma itu adalah bahwa sesuatu itu harus berurutan. Jadi kita cuma ngurut solusi dari masalah aja sebenarnya. Tapi kita urai dulu, kemudian kita urutkan satu persatu. Sebenarnya gitu aja. Nah, tentang bahasanya yang kita gunakan jadi pusing ya. Kadang-kadang ngapalin sintak-sintaknya yang pusing biasanya. Duh, itu ya fungsi itu naonnya sintak tadi. Itu nggak terlalu nggak usah terlalu dipikirkan. Karena untuk sintak-sintak itu nanti ngikutin. Jadi nggak usah dihafalin sebenarnya. Kita boleh kok buka tutorial gitu untuk melihat gimana cara menuliskan sesuatu atau sintak itu. Tapi yang harus kita kuat itu gimana cara kemampuan kita mengurai permasalahan.
mengurai permasalahan, kemudian menyusun secara sistematis itu intinya. Nah, nanti penggunaan sintak-sintak atau kode-kode yang akan kita gunakan itu kita nggak harus hafal semua gitu, nggak harus hafal semua, kita nggak harus kuasain apalagi bahasa pemrograman lain, nggak usah. Kita bisa nyontek sebenarnya atau codingnya itu bisa nyontek, tapi minimal kita menguasai urutannya dan kita bisa mengurai satu persatu atas permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi cara berpikirnya, kalau saya tanya apakah cara berpikirnya harus benar-benar kuasai, iya, karena algoritma ini tidak hanya berguna pada sistem atau program aplikasi saja. Algoritma ini akan berguna pada cara Anda berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda terlatih berpikir sistematis, berpikir urut, berpikir mengurai masalah, tidak tiba-tiba langsung loncat gitu, berpikir agak namanya apa ya, namanya berpikir mendalam mungkin ya gitu. Nah, itu akan menjadi sebuah hal yang positif dalam kehidupan Anda. Nah, itu harus betul-betul kita kuasai. Tapi kalau penguasaan sintak dan bahasa pemrogramannya kita nggak, target saya sendiri nggak masuk ke level advance ya, kita di pemula aja gitu sebenarnya. Jadi stigmanya hilangkan dulu ya, stigmanya hilangkan dulu. Kalau kita pelan-pelan ngikutin mudah kok, dan kita nggak akan rumit-rumit lah. Kita cuma projectnya menampilkan perhitungan, kita belajar variabel gitu. Kayak gitu-gitu mah udah gampang. Kalau anak-anak RPL udah bisa pasti. Kita belajar array dan seterusnya. Gitu ya untuk semuanya ya, bukan hanya Nurul. Insya Allah bisa. Ya. Jadi kita harus bahagia dulu nih, harus have fun dulu belajar ini ya. Karena kalau tiba-tiba, aduh ini pusing nih, waduh, nanti Anda kedepannya lama-lama jadi pusing beneran. Ya, nggak sehoror itu kok, tenang aja. Ya kita lihat porsinya ya, karena satu semester ini saya harus bahas 2 bidang. Siva kenapa? Angkat tangan. Mau bertanya? Kita harus belajar 2 bidang, 1 belajar programming dasar, 2 belajar jaringan dasar. Tapi dasar-dasarnya aja. Pencet layarnya sih Pak, tidak tahu. Oke. Kayaknya Pak. Ya. Baik, gitu ya, Nurul ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan dari yang lain. Kalau ada lagi pertanyaan atau tanggapan. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Oke. Saya loncat dulu. Langsung loncat ke bidang pertanian biar connect dengan kepala Anda ya. Karena dari tadi kita belajar komputer, programming apa segala macam, ini hubungannya apa dengan pertanian? Tadi ada pertanyaan kayak gitu juga di awal ya. Nah, ini ada gambar di depan Anda, ditulisnya future farming atau future farm ya. Small and smart katanya gitu. Walaupun sebetulnya ini nggak future banget sih, sekarang juga udah ada gitu. Nah, kelihatan ya? Dari gambar ini apa yang Anda lihat? jaringan Pak, sinyal. Oke, ada sinyalnya. Pedesaan ya, benar. Terus? Sapi. Ada sapi, ya benar. Kebun. Ada kebunnya. Kebun. Pesawat. Ladang pertanian. Siapa tuh orang itu? Rumah. Oke. Solihin. Kenapa Solihin? Kenapa? Oke. Ya, ini adalah gambaran apa ya? Ya ilustrasi lah. Ilustrasi bagaimana jika skill programming tadi atau skill pemrograman tadi kita combine ya, kita padukan dengan bidang pertanian. Jadi arah pembelajarannya sebetulnya ke arah sini. Walaupun nanti tidak akan sekompleks ini karena ini sudah tatarannya sudah bukan prototipe ini ya, bukan prototipe lagi ini, tapi sudah diimplementasikan.
kalau kita di Faster hanya sampai prototype. Pengalaman kemarin kita sampai di prototype aja. Untuk implementasinya agak kesulitan karena banyak sekali infrastruktur yang harus disediakan. Jadi ini saya kasih gambaran dari sekarang, walaupun nanti kita tidak akan dulu membuat proyek seperti ini agar Anda bisa punya ilustrasi atau punya bayangan atas apa yang kita pelajari. Ya. Di sini kita lihat ada farming data nih tulisannya. Ada seseorang yang sedang duduk di depan monitor, dia lagi lihat monitornya gitu. Dia lihat apa sih sebenarnya gitu? Dia lihat kondisi area pertaniannya nih. Dari mana dia tahu? Kan biasanya kalau mau ngecek kebun itu kita datang ke sini kan, gitu ya. Kalau mau ngecek sapi kita datang ke sini, kita lihat cek satu-satu gitu. Kalau mau tahu airnya bersih atau enggak, kita lihat, kita cek gitu. Nah, dengan adanya teknologi digital farming, salah satu implementasinya kita bisa pasang sensor di sini nih, di air ini pasang sensor, di sapi pasang sensor, di tanah seterusnya. Sensor ini dia akan mengirimkan data dan diterima di rumah si bapak ini, dan dia bisa lihat datanya secara akurat tanpa harus menuju lokasinya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu namanya smart farming atau digital farming atau precision farming kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Terus ini misalnya ada traktor ini misalnya dia dioperasikan atau digunakan tidak dikendarai tapi pakai remote control misalnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau Anda nonton ada di Jawa Tengah atau di mana ya? Ada yang udah bikin tuh si traktornya dioperasikan dengan remote control. Terus ini ada robot untuk pajak kayak gitulah. Ada drone yang dia mantau atau dia nyiram. Faster kan sudah punya tuh drone untuk nyiram kayak gitu. Jadi itu gambarannya singkatnya kayak gitu ya. Harapannya mungkin gitu ya ke depannya bisa Anda kembangkan sebetulnya. Itu bisa Anda kembangkan. Dan semua ini tentu saja tujuan akhirnya adalah efisiensi. Jadi apakah setiap pertanian harus diimplementasikan inovasi? Enggak juga. Kita tergantung nanti tempatnya, tergantung area atau banyak variabel yang harus kita perhatikan. Gitu, harus kita perhatikan. Kalau misalnya ternyata lebih mahal teknologi, buat apa diterapkan? Tapi pada dasarnya nanti kita akan cari gimana caranya implementasi teknologi ini menyelesaikan masalah-masalah yang tadi itu, menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, dan juga jadi kita akan mendapatkan efisiensi kayak gitu. Dan di Faster nanti kita akan belajar ya cara pasang sensor di air di sini, pasang di tanah di sini, cara monitor datanya. Jadi supaya data yang di sini diambil kemudian tampil di monitor ini kan itu permasalahan kan. Nah, apakah langsung tiba-tiba aja simsalabim gitu keluar? Kan enggak. Kayak sulap kan enggak. Sulap juga ada tata caranya. Sulap juga trik gitu kan sebetulnya, tapi nggak kelihatan. Nah, ini juga sama. Jadi kita bukan magic ya, tiba-tiba tring keluar, tapi ada urutannya. Ada urutannya. Kita pasang sensor di sini, gimana caranya sensornya agar mengirimkan data ke server misalnya, kemudian gimana caranya servernya agar bisa menampilkan data ke monitor pada satuan waktu persekian detik misalnya gitu, atau bahkan sepersekian detik gitu. Nah, kita aturkan itu. Menggunakan apa cara mengatur itu? Menggunakan sebuah program. Bagaimana cara membuat programnya? Tentu saja menggunakan bahasa pemrograman dengan cara berpikir algoritma tadi, urutan-urutan yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, itu sebetulnya hubungannya. Gitu. Jadi saya harap setelah saya tampilkan ini kita bisa menemukan atau kita bisa mendapatkan korelasi atau hubungan antara kenapa sih di Faster belajar pemrograman, kenapa sih di Faster nanti belajar digital farming seperti itu. Nah, sampai sini masih bisa diikuti? Insya Allah. Bisa Pak. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak?
Ya, boleh, silakan. Siapa tuh ya? Isan. Gak kedengeran, San. Kurang dekat Saya kayaknya. mau tanya kalau Ya. hubungannya sama sapi apa ya? Oh, sapi. Oke. Sapi peternakan ya? Oh iya. Oke. Kalau di apa ya? Kalau di luar negeri itu kategori peternakan itu masuknya farm ya. Kategorinya masuknya farm. Jadi ini pengistilahan aja. Apakah di pastor belajar sapi? Enggak. Enggak belajar sapi. Tapi salah satu yang saya bayangkan ya dari sapi ini misalnya gini. Kita kalau pasang sensor di sini misalnya pasang sensor deteksi apa gitu atau pasang sensor gerak atau jadi kita bisa tahu posisi sapi. Kita pasang kayak di Google Map aja lah, Google Map. Gimana Google Map bisa tahu di jalan macet atau enggak? Dia dapat dari mana datanya? Dia dapat dari handphone Dari kita kan? satelit, Pak. Bukan dari satelit. Dari satelit. Bukan. Oh, enggak apa-apa, enggak usah minta maaf. Dari monitor. Dari yang kelihatan merah apa oranye itu loh, Pak. Iya. Paling ya. Iya kan Google Map bisa misalnya gini, kita akan ke Jakarta nih hari ini. Bisa Terus si Google Map bisa lihat kan? Bukan cara ngambil gambarnya, Google Map bisa lihat kan? Di sebelah sini macet, sebelah sini lancar gitu. Dari mana tuh? Dari sekitarnya, Pak, dari orang-orang sekitar, Pak. Gimana caranya Google Map tahu ada orang-orang atau nggak ada orang-orang? Karena ada jaringan, Pak. Ada sensor. Ada sensor, ya benar. Sensornya di mana? Jaringan, Pak. Sensornya di mana? Di HP, Pak. Ya. Bisa di HP. Ya. Jadi sensornya itu di handphone kita. Jadi kita secara sukarela mengirim sensor kepada Google Map dan memberitahu titik koordinat kita di mana. Gitu kan? Sehingga Google Map deteksi tuh. Oh, ada banyak orang tuh di situ karena ada banyak handphone. Kalau nggak percaya silakan aja eksperimen. Ada tuh orang luar negeri yang eksperimen. Dia kumpulin handphone banyak, ada 200 atau berapa gitu. Di jalanan yang sepi, simpan aja. Orangnya nggak ada, handphonenya aja. Terus dia cek di Google Map, ternyata jadi merah, padahal nggak ada orang. Nah, jadi dia itu mendapatkan data dari sensor yang dipasang di handphone. Gitu. Nah, apa hubungannya dengan sapi? Nah, jadi kalau kita pasang sensor di sapi itu, kita bisa lihat tuh posisi sapi lagi di mana. Gitu. Kayak kalau mungkin kayak GPS track ya kalau di mobil ya. Tapi nggak usah pakai GPS sebenarnya, nggak usah pakai GPS. GPS terlalu keren. Kita bisa pakai IoT, kita bisa pakai sensor sederhana disambungkan ke microcontroller, nanti microcontrollernya tersambung internet. Dari internet kita masuk ke handphone kita atau ke monitor kita bisa. Nggak usah pakai satelit. Satelitnya nebeng di internet aja. Bayangin aja kalau cuman buat deteksi sapi harus pasang dulu satelit. Berapa biayanya? Gitu ya. Nggak usah. Jadi mungkin kalau di dunia pertaniannya nggak dipelajari ya tentang sapi, tapi ini salah satu contoh yang saya ingin sampaikan itu implementasi bagaimana Internet of Things ini atau teknologi pemrograman ini kalau diimplementasikan di sebuah skup pertanian seperti itu caranya. Ini salah satu contoh yang kita lihat. Kita bisa lihat sebaran posisi sapi kita. Istilah nama nganggon sapina teu kudu ditinggal hiji-hiji karena kita udah tahu dari monitor kita. Kayak gitu, San. Oke. Ada lagi nggak dari yang lain? Tanggapan atau barangkali menambahkan silakan. Nggak ada ya? Lanjut dulu. Ya, Pak. Boleh. Silakan dari ibu-ibunya. Suaranya agak kurang nih dari ibu-ibu. Bapak-bapak terus dari tadi nih. Belum makan kayaknya, Pak. Ya. Jadi kalau pemrograman tidak terbatas gender ya. Nggak harus laki-laki atau harus perempuan. Kita bisa belajar semuanya sama. Belajar pemrograman. Itu nggak ada gender. Mungkin kalau kayak beberapa profesi atau beberapa keahlian yang lain ada yang terbatas gender ya, tapi kalau
programming? Enggak. Boleh kok. Bahkan banyak perempuan juga yang menguasai bidang pemrograman. Ya, apa sih yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman? Ini saya hanya menuliskan 3 yang paling penting. Yang pertama, kita harus niat dulu. Ya. Ini kenapa saya sampaikan? Karena ini adalah fondasi awal. Gitu. Kalau kita nggak niat, susah. Jadi niat ini kalau benar-benar kuat, nanti kita akan mendorong kita untuk berkorban waktu, tenaga, bahkan uang, gitu, pikiran segala macam. Dan itu tidak akan susah kita untuk berkorban kalau kita udah niat sungguh-sungguh. Ya kalau Anda mau ke tempat seseorang yang Anda incar gitu ya, misalnya gitu, walaupun hujan badai sekalipun, Anda tetap berangkat gitu kan. Nah, kenapa itu? Karena niat gitu kan. Anda siapkan aja, motor nggak punya, pinjam dulu tetangga ya. Uang nggak punya, kerja dulu gitu. Kuota nggak punya, catering dulu ke orang lain. Kayak gitu kan, kalau niatnya kuat. Nah, makanya belajar pemrograman juga kita nggak boleh setengah-setengah, harus totality ya, harus semuanya ya. Iya, harus betul-betul niatnya kuatkan. Kalau niatnya sudah kuat, nanti yang lain-lainnya kita bisa usahakan sama-sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus ada komputer, baik berupa komputer, PC, laptop, notebook, apapun. Mau nggak mau kita harus siapkan ini, karena kita akan praktek beberapa program di komputer. Di sini siapa yang nggak punya komputer? Punya semua ya? Alhamdulillah. Saya nggak punya. Enggak loh Pak. Nggak punya. Beli Bapak. Saya enggak, Pak. Baru beli? Nggak punya Pak. Nggak punya. Punya Pak. Berapa orang yang punya? Ada setengahnya lebih, ada nggak? Sauki. Banyak ya yang punya ya? Sauki punya. Ingin punya ingin. Nah. Oke. Jadi nanti ya gimana caranya, silahkan lah. Anda mau apa, satu komputer berdua atau seperti apa, yang jelas di kelas saya nanti Anda harus siapkan komputer untuk praktek ya. Kalau nggak salah di Pasteur ada bisa pinjam ya, saya nggak tahu sih, boleh Anda tanyain aja, atau boleh Anda pinjam teman dulu atau seperti apa, silahkan. Pakai handphone bisa nggak? Sebetulnya bisa, tapi terbatas, kita akan kesulitan belajarnya. Handphone itu buat apa ya? Buat backup sih, buat backup aja sebenarnya. Jadi kalau untuk dipakai hari-hari nggak worth it lah, nggak bisa untuk belajar programming. Jadi caranya gimana? Sebetulnya nggak harus punya juga, tapi harus disediakan. Gitu. Disediakannya gimana? Bisa berbagai macam cara kan. Bisa pinjam teman, bisa pinjam tetangga, pinjam Pak RT gitu. Atau kita bisa ngariung ya, satu komputer untuk beberapa orang. Yang jelas nanti yang punya dibawa nanti ke kelasnya, kita mungkin akan beberapa melakukan percobaan exercise, jadi kita butuh itu. Kemudian setelah itu kita butuh internet gitu. Ini nggak usah gede-gede sih, kecil-kecil. Bahkan tidak selalu sebenarnya kalau internet ya. Tapi saya masukkan karena kadang-kadang kalau nggak ada jadi susah. Kalau kita proses coding nggak usah connect internet sebenarnya. Tapi ada beberapa library atau apa nanti yang kita butuhkan harus connect internet. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Masih lanjut? Sauki pengen nanya lagi Pak. Boleh, silakan. Apakah perlu mempunyai server atau harus ada database juga Pak buat ini Pak? Oke. Kalau server lokal atau semacamnya, kita akan ketemu saya di digital farming. Kalau digital farming kita akan belajar database ya. Kita akan belajar database ke digital farming. Kalau sekarang enggak. Kita nggak usah. Kita nggak akan belajar paling dasar lah. Kalaupun harus belajar, nanti saya akan lihat di pelajaran komputer jaringan dasar. Kita paling cuma nginstal web server di lokal aja.
Ya biasa pakai SAMPP Sam. atau WAMPP ya, kayak gitu. Atau SAM atau WAM atau yang lain-lainnya. Jadi kita cuma di lokal aja. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Bagi yang lain yang belum connect server teh apa sih Pak gitu. Nanti kita sambil ini ya, sambil nanti saya akan ulas sedikit-sedikit. Ya, kalau sedikit-sedikit server itu maksudnya apa. Kalau Soki mungkin dia RPL udah tahu cara nginstal web server, database server gitu, dia udah tahu dia. Belajar, saya kira udah belajar MySQL atau MariaDB udah belajar ya Soki ya? Udah Pak. Oke. Jadi kita nanti nggak usah susah-susah, tinggal tanya Soki aja kalau ada yang bingung ya. Gampang ya. Insya Allah Pak kalau bisa. Tapi kita ikutin teman-teman yang lain ya Soki ya. Jadi jangan kita harus lihat nanti teman-teman yang lain sampai mana nih ya, nanti kita ikuti. Ya baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Belum ada. Kalau nggak ada kita lanjut ya, sedikit lagi. Masih ada waktu ya, pasti. Nah, ini tadi sekilas aja tentang algoritma itu. Jadi algoritma itu tadi udah disampaikan banyak ya dari pendapat Anda. Nah, ini salah satu yang saya cuplik aja, yang saya ambil aja gitu. Intinya sama di tadi cara berpikir atau di sistematika dan di pemecahan masalah gitu ya. Dan semua itu tidak bisa dilakukan kalau tidak berurutan. Bayangkan aja tadi kayak contohnya membuat mie instan tadi atau menyeduh kopi gitu. Kan urutannya nggak bisa kita loncat. Pasti proses kopi diminum itu di urutan terakhir gitu kan. Nggak mungkin di urutan awal. Nah, itu cara berpikir seperti itu sebetulnya harus kita pegang. Itu pun jika kita membuat program atau sebuah aplikasi kayak gitu. Kita nggak akan bisa tiba-tiba membuka pesan atau mengirim pesan. Itu sebelumnya harus ada urutan yang kita lakukan. Maka itu disebutnya algoritma. Sehingga itulah hubungannya algoritma dengan program yang akan nanti kita buat. Gitu. Ini nggak ada pertanyaan ya, algoritma udah oke semua. Nah, kita masuk ke notasi algoritma atau pencatatan algoritma. Kan tadi udah dapat tuh, misalnya cara membuat mie instan. Kalau kita udah punya itu di pikiran kita, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tulis atau kita kita notasikan bahasanya. Kita sajikan. Nah, cara penyajiannya ada 3. Pertama deskriptif, yang kedua pseudocode, yang ketiga flowchart. Nah, tadi yang dibilang Isan tuh tadi tuh, flowchart. Gitu. Jadi ada 3 cara untuk menyajikan atau disebutnya notasi algoritma. Menjadikan notasi itu simbol ya, kayak notasi kalau Anda belajar musik ada do teh bahasana kieu do kan gitu ya. Nah, itu enggak gimana cara notasinya? Nah, ada notasi sendiri. Nah, itu sama juga notasi algoritma juga kayak gitu. Kita punya urutan, caranya kumaha nuliskeunana gitu, atau caranya gimana deskripsinya. Nah, ada 3. 1 deskripsi, 2 pseudocode, 3 flowchart. Nah, kalau deskripsi seperti ini. Misalnya kita punya algoritma untuk menghitung luas lingkaran. Gimana cara menghitung luas lingkaran? Masih ada yang ingat rumusnya? VR kuadrat kan? Nah, itu algoritmanya tuh. Cara ngitung rumus lingkaran itu pertama kita harus menentukan dulu berapa R-nya. Gitu kan? Setelah kita masukkan R-nya, baru kita bisa hitung luasnya dengan rumus VR kuadrat, gitu kan? Cara urutannya. Setelah dihitung, baru kita print atau kita keluarkan hasilnya. Gitu kan? Urutannya. Ketangkap sampai sini? Ketangkap ya? Atau ketangkap ya? Bayangkan kita mau ngitung rumus lingkaran. Kita mau ngitung luas lingkaran. Caranya gimana? Pertama, kita harus masukkan dulu. Karena kita sudah punya rumus VR kuadrat, kita harus masukkan dulu R-nya kan? Nah, setelah itu kita kalikan atau kita hitung. V dikali R dikuadratkan.
Setelah dihitung, kita tampilkan hasilnya, gitu kan? Kebayang nggak urutannya? Gimana? Masih bisa diikuti? Kebayang? Bisa ya? Nah, algoritma itu kalau kita notasikan di deklarasi, jadi seperti ini. Kita tentukan jari-jarinya berapa. Oh, jari-jarinya dia bilangan real. Harus bilangan real. Gitu. Bilangan real. Nah, makanya saya tanya-tanya, matematika pada suka nggak? Gitu. Karena nanti kita akan sedikit belajar. Enggak ya? Minimal belajar tentang tipe-tipe angka gitu ya. Ada bilangan-bilangan kan, ada bilangan bulat, dan seterusnya. Setelah itu kita tentukan juga luasnya juga apa, harus bilangan real juga, bukan bilangan pecahan, ya. Maka pi-nya berapa? 3,14, baru kita lakukan operasi algoritmanya. Pertama baca jari-jari kan, nah, berapa jari-jarinya nanti? Setelah itu, setelah dapat R-nya, baru bisa dihitung. Pi dikali R karena pi R kuadrat. Pi dikali dalam kurung R kuadrat gitu kan. Setelah dihitung, dapatlah hasilnya, baru tampilkan di layar. Setelah itu selesai. Kayak gitu. Coba dipandang dulu. Dipandang dulu nih. Kira-kira masuk nggak algoritma ini? Masuk? Bisa dipahami? Kalau yang nggak paham boleh acukan tangan atau boleh bertanya. Saya curiga nih pada diam nih. Mengerti atau bingung? Gak paham Bapak. Gak paham Bapak, masih bingung Pak. Bingung ya? Oke. Iya. Oke. Ini soalnya bukan cara bagaimana menghitung lingkaran ya. Bukan. Jadi pertanyaannya bukan berapa luas lingkaran, bukan gitu. Tapi ini kita akan membuat sebuah program yang bisa menghitung luas lingkaran. Paham nggak? Kita akan membuat program yang bisa menghitung luas lingkaran. Gimana caranya? Pertama kita harus menyusun algoritmanya dulu. Makanya saya tanya tadi, gimana cara ngitung luas lingkaran? Tadi kan ada yang jawab tuh, pi R kuadrat. Oke. Berarti udah ada yang tahu tuh rumusnya itu. Nah, tahapannya gimana? Kita harus deklarasikan dulu. Jari-jari. Jadi ada berapa komponen yang akan kita butuhkan. Berarti kan kalau menurut rumus yang tadi, kita harus punya R. Bener kan? Jari-jari itu. Kita harus punya pi buat ngitungnya. Ya. Dan yang kita hasilkan adalah luasnya. Maka kita deklarasikan, oh kita butuh pi, kita butuh R, kita akan tampilkan luas. Kayak gitu. Deklarasi itu. Kita deklarasikan dulu. Nah setelah kita deklarasikan, baru kita urutkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, si program harus baca dulu. Apa yang dibaca? Karena R sudah ditentukan, udah pasti 3,14. Ini nggak akan rubah-rubah kan? Segini. Nah ini nggak usah dibaca. Karena dia udah diketahui sama program dia. Kita udah masukkan. Tapi kalau jari-jari kan bisa rubah-rubah. Tergantung berapa yang akan kita input. Benar nggak? Tergantung nanti berapa jari-jari lingkarannya yang akan kita hitung gitu kan. Makanya dia harus baca dulu berapa data jari-jarinya atau data R-nya. Setelah didapat, barulah dihitung. Karena kalau kita nggak dapat data R-nya, kita nggak bisa ngitung pi R kuadrat. Maka dia lakukan perintah proses penghitungan. Pi dikali R kuadrat. Setelah itu, dia akan setelah dapat hasilnya, tahapan selanjutnya adalah ditampilkanlah hasil tersebut di layar. Setelah itu apalagi? Selesai. Nah harus ditentukan atau harus disebutkan selesai. Karena kalau tidak, bagaimana berarti? Apakah dia mengulangi lagi ke atas? Atau seperti apa? Jangan digantung. Kalau kita sudah selesai tulis di situ. Jadi deskripsi dari algoritma cara ngitung
luas lingkaran adalah seperti ini. Gimana? Udah agak-agak ada bayangan belum? Ihsan kenapa? Ada pertanyaan Ihsan? Ya boleh, silakan. Boleh. Algoritma berarti memecahkan suatu masalah atau mencari rumus dari suatu masalah gitu Pak ya? Ya betul. Jadi urutan pemecahan masalah itu secara gampang. Kan tadi kita punya masalah cara ngitung luas lingkaran. Nah, gimana? Nah itu urutannya. Kan nggak tiba-tiba bisa kita munculkan tuh, ya. Jadi kita urai dulu, setelah urai kita urutkan. Yang lain gimana? Sudah mulai ada bayangan? Terima kasih Bapak. Sama-sama Ihsan. Ya, emang harus agak-agak konsen ya. Belajar berpikir logis. Jadi nggak bisa tiba-tiba program itu ngerti keinginan kita ya, nggak bisa. Dari yang lain? Silakan. Nggak ada? Bapak, Oke, silakan. Kamila. izin bertanya. Boleh, Jadi silakan. maksudnya itu kalau yang deklarasi itu diibaratkan mengumpulkan data secara keseluruhannya. Terus yang deskripsi itu mengoperasikan data secara keseluruhan. Gitu apa gimana sih Pak? Deklarasi itu kita harus bayangkan begini. Kayak tadi kan kita menghitung luas lingkaran ya. Nah, kita itu butuh komponen apa aja sih? Nah, itu harus kita deklarasikan. Kalau nanti di coding itu kita harus deklarasi variabel salah satunya. Harus dideklarasikan. Ada apa aja yang akan kita pakai gitu. Itu namanya kita declare. Karena kan kalau nggak kita tentukan kan banyak sekali. Oh, untuk menghitung lingkaran itu karena kita tahu rumusnya adalah pi r kuadrat, berarti nanti kita membutuhkan pi, membutuhkan r, dan akan menampilkan luas gitu kan. Nah, makanya itu kita deklarasikan. Gitu, Kamila. Oh iya Pak. Gitu. Terima kasih. Nah, untuk deskripsi ini sebetulnya ini adalah algoritmanya nih, urutannya nih. Algoritma yang dinotasikan dengan cara deskripsi. Ya, kan kita lagi bahas ini nih, deskriptif kan. Gimana cara notasinya? Nah, dijelaskan. Satu, baca jari-jari. Yang kedua, hitung luas dengan cara pi r kuadrat. Yang ketiga, tampilkan luas. Setelah itu selesai. Harus ditutup ya. Nanti bingung programnya. Ini jadi cara menampilkan algoritma dengan metode atau notasi deskripsi seperti ini contohnya. Gitu kan Mila. Gimana kira-kira? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, baik Pak. Enggak ya? Terima kasih. Oke, ini waktu kita udah habis kayaknya. Oh, apa? Oke, lanjut ya. Ini yang tadi ditanyakan Ihsan, flowchart. Nah, selain dengan deskripsi, kita juga bisa menampilkan algoritma dengan cara flowchart seperti ini. Ini simbol-simbol biasanya nih. Jadi flowchart itu apa sih? Kalau tadi kan ditulis tuh, 1, baca jari-jari kan gitu. 2, hitung. Nah, kalau sekarang nggak pakai kata-kata begitu, tapi pakai simbol-simbol. Tapi simbol-simbolnya berurutan diagram seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ini algoritma kita nyuruh komputer untuk menampilkan angka integer. Start, mulai, kemudian integer, bilangan harus integer. Integer itu tipe data, nanti kita belajar tipe data. Terus baca bilangannya berapa? Dia akan baca nih. Jika sama dengan 0, maka genap. Jika tidak sama dengan 0, maka ganjil. Jadi dia akan mendeteksi. Misalnya kita ketik 3, maka munculnya apa kira-kira kalau kita masukin ke program ini? Kalau kita ngetik angka 3, munculnya apa? Angka 3 juga Pak. Bukan. Kalau kita ketik angka 3, dia akan muncul kata-kata ganjil. Oh iya, ganjil. Gitu. Kalau kita ketik angka 2, dia akan muncul genap. Ini cara bikin programnya gitu. Tapi tidak seperti tadi, tidak dituliskan dengan kata-kata. Tapi kita tuliskan dengan flowchart. Seperti ini bentuknya.
Gitu. Saya akan agak kebut nih kayaknya karena waktunya udah habis. Itu ya. Ada pertanyaan? Lanjut terakhir. Nah ini pseudocode. Coba yang ngerti. Ini apa maksudnya? Yang mananya Pak? Ini. Oh ini sintaknya? Ya. Oke, saya ambil lanjut aja ya. Jadi saya bermaksud menyuruh komputer untuk menampilkan kata-kata mata kuliah pemrograman dasar. Nah, kalau dengan tadi kan bisa ya dengan flowchart atau dengan deskripsi. Nah, tapi saya ini kasih contoh dengan cara kode. Nah, ini kebetulan saya pakai C++ nih. Ya. Nah, ini ada sintak-sintak nih, include IOStream, kemudian integer main, kemudian ada std cout dan seterusnya. Bingung Pak? Nggak apa-apa, karena belum masuk temanya. Saya ingin menampilkan dulu aja bahwa inilah. Ini Pak, gimana? Include jadi sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file atau IOStream. Terus fungsi main ini buat judul fungsi dan standar cout itu hasil yang keluar Pak. Ya betul. Ya kayak gitu ya. Yang ditunjukkan. Ya. Jadi di sini ada beberapa sintak. Pertama include, kemudian main, kemudian ya ada std cout ya. Nah, jadi sudah dijelaskan sama Shoki ya dasar-dasarnya. Include itu fungsinya apa? Dia intinya masukin aja semua library yang ada di IOStream gitu. Copy ke sini. Kemudian ada integer, ada fungsi main, integer tipe data, ada. Jadi nggak apa-apa ya, yang lain pusing nggak apa-apa. Saya belum masuk ke sini kok, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa cara menampilkan mata kuliah di pemrograman dasar dengan cara pseudocode kurang lebih seperti ini. Kalau kita pakai C++, gitu. Maka kalau saya pakai kode seperti ini, nanti hasilnya akan keluar tuh mata kuliah pemrograman dasar. Jadi kita cuman nyuruh nampilin ini aja nih. Sintaknya seperti tadi. Anda bayangkan kalau kita nyuruh komputer seperti kita nih, video call misalnya, berapa sintak yang dibutuhkan kira-kira? Nah, gitu ya. Banyak. Gitu, kurang lebih. Intinya ada 3 cara, ada pseudocode, ada flowchart, dan juga ada deskriptif. Oke, saya kira waktunya udah lewat. Sebelum saya akhiri, saya pengen dari Anda salah satunya yang menyebutkan selama pembelajaran ini kita udah dapat apa aja. Dari siapa ya? Yang belum pernah ngomong, siapa yang belum pernah ngomong? Oh, Isan ya? Isan mau coba. Boleh Isan? Boleh Isan? Isan angkat tangan, boleh silakan. San, halo? Gak kedengeran, San? Isan gak ada suaranya ya? San, gak ada suaranya, San? Yang lain boleh silakan. Kita udah belajar apa aja? Kalau enggak saya tanya deh. Ibu-ibu siapa ya? Shoki, mana Shoki? Siapa? Coba tunjuk perempuan. Siapa? Oh. Ini aja Pak, Nana. Nana mana Nana? Nana? Halo Nana. Nana, kameranya buka dulu. Bentar Bapak. Ada sedikit gangguan namanya. Udah jangan Nana lah. Siapa? San? Itu. Shoki. Ini aja Pak, Nurul aja Pak.
Nurul lagi ya, udah. Nurul lagi boleh. Iya. Sebelum kita tutup. Oh enggak tuh Pak, jangan dulu kalau lagi mah ini aja Pak. Mungkin Zahra aja Pak. Zahra mana Zahra? Zahra mau tidak atau Kamila Zahra? Mana? Kamila Zahra. Kamila Zahra Ya, atau boleh. tidak Zahra? Oh, Kamila. Kamila boleh Kamila Zahra. Boleh aja, Kamila, Pak, yang silakan. ada di sini. Ya, Pak. Silakan Kamila, sampaikan kita udah belajar apa aja. Jadi tadi udah menjelaskan tentang algoritma secara pengertian sama penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus penjelasan tentang notasi algoritmanya ada 3, ada yang deskriptif, ada yang procedure code, sama flowchart. Kalau yang deskriptif itu dijelaskan secara terperinci. Kalau yang flowchart itu menggunakan simbol sebagai perintah. Kalau yang procedure code itu menggunakan bahasa sistem. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Kita udah lewat waktunya. Masih banyak yang harus dibahas, tapi nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Kalau begitu baik, saya akhiri saja untuk pertemuan sekarang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, silakan boleh meninggalkan ruangan.